Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai analisis persepsi dan penggunaan e-payment di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu Faraulia Al-Aini Syam dengan NIM H0712211092 selaku moderator. Kemudian ada teman saya Muhammad Ilham Maulana, Elva Aprili Timang, Amartio Pasaribu, dan Muhammad Nabil Sadik. Adapun sedikit penjelasan mengenai e-payment, di mana e-payment telah membawa transformasi besar dalam dunia keuangan, memberikan kemudahan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan e-payment terlihat cerah dengan potensi untuk memperluas jangkauannya dan meningkatkan layanan keuangan secara keseluruhan karena memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi digital. Analisis persepsi dan penggunaan e-payment di kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Hasanuddin, memberikan wawasan penting mengenai bagaimana teknologi ini diterima dan dimanfaatkan oleh generasi muda, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi dan frekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah hasil data dari kelompok kami yang telah diisi oleh 100 mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang di mana 64 diantaranya ialah perempuan dan 36 diantaranya ialah laki-laki. Setelah menganalisis hasil kuesioner kami, dapat kita lihat bahwa kuesioner ini paling banyak diisi oleh mahasiswa semester 4, dan di mana prodi terbanyak yang mengisi kuesioner kami ialah program studi sistem informasi. Di sini juga kita dapat lihat bahwa kebanyakan mahasiswa Universitas Hasanuddin memiliki penghasilan bulanan di bawah 3 juta. Adapun e-payment yang paling sering digunakan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin ialah Dana, disusul oleh ShopeePay dan GoPay. Yang di mana transaksi yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam menggunakan e-payment ialah transaksi pembelian barang dan jasa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Ilham. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maulana Ramdan. Saya akan mempresentasikan hasil kuesioner kami. Yang pertama adalah external variable atau EXPA. Untuk variabel eksternal, kami membuat dua kuesioner untuk mengukur persepsi responden terhadap keamanan dan layanan pelanggan e-payment. X11, keamanan e-payment. Pertanyaan pada kuesioner X11 adalah, saya merasa e-payment aman untuk digunakan. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 46 responden sangat setuju bahwa e-payment aman untuk digunakan. 33 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 18 responden merasa netral. 3 responden merasa tidak setuju. Lalu tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Lalu ke pertanyaan kedua, yaitu X12, layanan pelanggan e-payment. Pada pertanyaannya adalah, layanan pelanggan e-payment membantu saya ketika mengalami masalah. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 39 responden sangat setuju bahwa layanan pelanggan e-payment membantu mereka ketika mengalami masalah. 32 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 22 responden merasa netral. 7 responden tidak setuju, dan tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa e-payment aman digunakan dan layanan pelanggannya cukup membantu ketika mereka mengalami masalah. Namun masih ada sebagian kecil yang merasa netral atau kurang setuju, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah hasil kuesioner untuk perceived ease of use atau X2. Untuk variabel ini, kami membuat dua kuesioner untuk mengukur bagaimana pengguna menilai kemudahan penggunaan e-payment. Di pertanyaan pertama itu adalah tentang kemudahan penggunaan e-payment. Di mana pertanyaannya adalah, e-payment mudah digunakan. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 80 responden sangat setuju bahwa e-payment mudah digunakan. 14 responden setuju dengan pernyataan tersebut.
3 responden merasa netral. Tidak ada responden yang tidak setuju, tetapi 3 responden sangat tidak setuju. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu antarmuka pengguna e-payment, di mana pertanyaannya adalah antarmuka pengguna e-payment jelas dan mudah dimengerti. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 64 responden sangat setuju bahwa antarmuka pengguna e-payment jelas dan mudah dimengerti. 22 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 10 responden merasa netral. Dua responden tidak setuju dan 2 responden sangat tidak setuju. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa e-payment mudah digunakan dan antarmuka penggunanya jelas serta mudah dimengerti. Namun masih ada sebagian kecil yang merasa netral atau kurang setuju, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal antarmuka pengguna. Next, untuk hasil kuesioner Perceived Usefulness atau X3. Di sini kami membuat 3 pertanyaan, 3 kuesioner untuk mengukur bagaimana pengguna menilai kegunaan e-payment dalam aktivitas mereka sehari-hari. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama adalah kemudahan melakukan transaksi dengan e-payment, di mana pernyataannya adalah e-payment memudahkan para responden dalam melakukan transaksi. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 81 responden sangat setuju bahwa e-payment memudahkan mereka dalam melakukan transaksi. 15 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 2 responden merasa netral, 2 responden tidak setuju, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju. X32 yaitu peningkatan produktivitas dengan e-payment. Pernyataannya adalah e-payment meningkatkan produktivitas saya. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 49 responden sangat setuju bahwa e-payment meningkatkan produktivitas mereka. 29 responden sangat setuju dengan 29 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 13 responden merasa netral, 6 responden tidak setuju, 1 responden sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah e-payment membantu saya dalam menghemat waktu. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 59 responden sangat setuju bahwa e-payment membantu mereka menghemat waktu. 27 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 9 responden merasa netral. 2 responden tidak setuju dan 3 responden sangat tidak setuju. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa e-payment sangat berguna dalam memudahkan transaksi, meningkatkan produktivitas, dan menghemat waktu mereka. Selanjutnya, next, hasil kuesioner attitude toward using atau X4. Untuk variabel ini, kami membuat 2 kuesioner untuk mengukur bagaimana pengguna menilai sikap mereka terhadap penggunaan e-payment. Pertanyaan pertama adalah, saya merasa positif tentang penggunaan e-payment. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 61 responden sangat setuju bahwa mereka merasa positif tentang penggunaan e-payment. 24 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 13 responden merasa netral, 1 responden tidak setuju, dan satu responden lagi sangat tidak setuju. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu kenikmatan menggunakan e-payment, di mana pernyataannya adalah saya menikmati menggunakan e-payment. Dari 100 responden yang berpartisipasi, hasilnya adalah sebagai berikut. 74 responden sangat setuju bahwa mereka menikmati menggunakan e-payment. 17 responden setuju dengan pernyataan tersebut. 7 responden merasa netral, 2 responden tidak setuju, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju. Dari hasil kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa positif tentang penggunaan e-payment dan menikmati penggunanya. Namun masih ada sebagian kecil yang merasa netral atau kurang setuju yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal sikap terhadap penggunaan e-payment. Sekian dari saya serahkan kepada teman kelompok saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Ilham. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Sadiq dengan NIM H0712211083. Eh, Pada saat ini, kita akan membahas tentang behavioral intention use atau niat perilaku untuk menggunakan e-payment. Indikator ini mengukur sejauh mana mahasiswa berencana untuk menggunakan e-payment di masa depan berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka. Niat perilaku adalah komponen penting dalam memahami bagaimana teknologi baru seperti e-payment dapat diadopsi dan digunakan secara berkelanjutan.
Nah, seperti hasil kuesioner yang ada di layar, berdasarkan hasil kuesioner tersebut, mayoritas mahasiswa menunjukkan niat yang kuat untuk terus menggunakan e-payment. Sekitar 59% dan 26% dari responden menyatakan bahwa mereka berencana untuk terus menggunakan e-payment untuk berbagai keperluan keuangan mereka. Ini mencerminkan bahwa pengalaman mereka dengan e-payment sejauh ini telah memenuhi harapan mereka. Selain itu, sebanyak 49% dan 33% responden juga menyatakan akan merekomendasikan e-payment kepada teman-teman dan keluarga mereka. Rekomendasi ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap e-payment dan kepuasan dengan layanan yang mereka terima. Next. Selanjutnya pada slide ini, kita akan berfokus pada actual use atau penggunaan aktual dari e-payment di kalangan mahasiswa. Actual use mengukur seberapa sering dan dalam konteks apa yang mahasiswa benar-benar menggunakan e-payment dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman tentang penggunaan aktual penting karena menunjukkan sejauh mana teknologi telah diintegrasikan ke dalam rutinitas mahasiswa. Dari hasil kuesioner yang ada di layar, menunjukkan bahwa penggunaan aktual e-payment oleh mahasiswa sangat tinggi, sebesar 53%, dan 36% dari responden melaporkan bahwa mereka menggunakan e-payment setiap hari. Ini menandakan bahwa e-payment telah menjadi bagian dari aktivitas finansial mereka. Selain itu, sebesar 34% dan 40% responden merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menemukan tempat atau layanan yang menerima e-payment. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur untuk mendukung penggunaan e-payment sudah cukup berkembang, memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Lebih lanjut, terdapat juga 35% dan 29% dari responden melaporkan bahwa mereka menggunakan e-payment untuk mengurangi penggunaan uang tunai secara signifikan. Ini mencerminkan pergeseran dari metode pembayaran tradisional ke digital. Temuan ini menunjukkan bahwa e-payment tidak hanya diterima tetapi juga diadopsi secara luas oleh mahasiswa yang mendukung peningkatan penggunaan teknologi di masa depan. Eh, s- di di slide selanjutnya ini terdapat hasil olah data yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Dapat dilihat adanya model PLS SEM algoritma dan juga outer loadings-nya. Eh, Dilihat dari hasil overloading untuk indikator Y23 sebesar 0,233 yang berbanding jauh dengan hasil indikator lainnya yang berkisar 0,7, kelompok kami memutuskan untuk melakukan penghapusan indikator untuk Y23 kemudian mengolah kembali datanya. Next. Kemudian ini adalah hasil ulang dari olah data kami. Di model PLSM ini kita bisa melihat adanya lingkaran biru yang menunjukkan konstruk laten dan nilai R pangkat 2 atau koefisien determinasi dari masing-masing konstruk. Misalnya, koefisien determinasi sebesar 0,426 untuk X2, berarti 42,6% variasi dalam X2 dapat dijelaskan oleh konstruk laten yang mempengaruhinya. Kemudian ada X1, konstruk laten dengan indikator X11 dan X12. Ada X2, konstruk laten dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,426, yang berarti 42,6% variasi dalam X2 dapat dijelaskan oleh X1. Kemudian ada X3, konstruk laten dengan nilai 0,631, X4 dengan konstruk laten dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,63, kemudian Y1 dan Y2. Lalu ada juga angka di atas garis yang menunjukkan koefisien jalur antara konstruk laten. Koefisien ini mengukur kekuatan dan arah hubungan antar konstruk laten. Dapat kita lihat di sini adalah konstruk jalur antara X1 dan X2 sebesar 0,65. Lalu ada koefisien jalur antara X2 dan X3 sebesar 0,653. Koefisien jalur antara X3 dan X4 adalah 0,212. Koefisien jalur antara X3 dan X2 sebesar 0,179 dan seterusnya hingga koefisien jalur antara Y1 dan Y2 sebesar 0,540. Lalu ada tanda panah yang menunjukkan arah hubungan kausal antara konstruk laten. Dapat kita lihat pada layar terdapat panah dari X1 ke X2 yang menunjukkan bahwa X1 mempengaruhi X2.
panah dari X2 ke X3 yang menunjukkan bahwa X2 mempengaruhi X3, panah dari X3 ke X4 menunjukkan bahwa X3 mempengaruhi X4, dan seterusnya. Kemudian saya operkan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Amartyo Pasaribu dengan NIM H0712210079. Dan di sini saya akan menentukan apakah autoloading matriks ini valid convergent. Nah, kita bisa lihat di sini untuk variabel X1 terhadap indikator X11, dia itu 0,872. Nah, di sini sebelum itu kita telah mematok standar. Ketika lebih dari 0,7 itu maka bisa dikatakan valid convergent. Nah, bisa dilihat di sini itu X1 ke X11 itu 0,872 dan itu lebih dari 0,7. Dan itu bisa dikatakan valid convergent. Dan jika valid convergent, maka warnanya akan menjadi warna hijau. Dan jika tidak valid, maka akan berwarna merah. Nah, bisa kita lihat di outer loading matrix ini, secara keseluruhan itu semuanya di atas 0,7 untuk variabel dan indikatornya. Sehingga bisa dikatakan kalau semuanya ini valid convergent. Selanjutnya itu diskriminan validity. Nah, di sini kita pakai standar di mana korelasi antara indikator dengan konstruknya lebih dari korelasi dengan konstruk blok lainnya itu bisa dikatakan sebagai valid diskriminan. Nah, bisa dilihat di sini untuk variabel X1 terhadap indikator X11 dan X2. Itu kita harus menentukan dulu yang mana paling kecil dalam situ. Bisa dilihat di sini itu yang paling kecil itu 0,872. Nah, 0,872 ini yang akan menjadi patokan terhadap indikator-indikator lainnya. Nah, bisa lihat di sini 0,87 itu lebih besar dari indikator lainnya variabel X1 ke indikator lainnya. Jadi bisa dikatakan kalau X1 itu valid diskriminan. Begitu juga yang X2. X2 terhadap indikator X21 dan X22. Yang paling kecil di situ adalah 0,903. Nah, 0,903 ini yang menjadi patokan untuk indikator lainnya. Dan bisa dilihat di sini 0,903 itu lebih besar dari indikator-indikator lainnya. Jadi bisa dikatakan juga kalau X2 itu valid diskriminan. Nah, selanjutnya untuk X3, itu yang indikatornya X31, X32, X33 itu yang jadi patokan adalah 0,747, yang paling terkecil di situ. Nah, tapi kita lihat di sini untuk sebaris indikatornya itu ada indikator lain yang lebih besar dari 0,747, yaitu indikator X21, yaitu 0,781. Nah, karena adanya ini, bisa dikatakan kalau pada variabel X3 itu dia tidak valid diskriminan. Selanjutnya untuk variabel-variabel lainnya, X4, Y1, Y2, itu jika kita perhatikan itu semuanya itu termasuk valid diskriminan. Jadi, di sini di cross loading ini hanya ada satu yang tidak valid diskriminan, yaitu X3. Selanjutnya itu konstruk reliability dan validity. Di sini tuh kita akan berfokus pada korban alpha dan composite reliability. Nah, di sini tuh kita memakai standar, di mana jika korban alpha dan composite reliability lebih dari 0,7, maka itu dibilang korban alpha dan composite reliability-nya itu termasuk atau terpenuhi begitu. Nah, bisa lihat di sini variabel X1. Itu korban alpha-nya itu 0,695. 0,695 ini tidak lebih dari 7 dan menyebabkan warnanya itu berwarna merah. Nah, ini menyebabkan kalau kurva alfanya ini tidak terpenuhi untuk X1. Tapi bisa kita lihat untuk composite reliability-nya itu di atas 0,7 dan berwarna hijau. Jadi composite reliability-nya itu terpenuhi. Nah, begitu juga untuk variabel-variabel lainnya, bisa kita lihat untuk yang berwarna merah itu ada para variabel Y2. Di sini variabel Y2 itu kurva alfanya itu 0,203 dan berwarna merah. Dan ini tuh tidak lebih dari 7, 0,7. Sehingga bisa dikatakan kalau kurva alfa dari Y2 itu tidak terpenuhi. Tapi untuk composite reliability-nya itu terpenuhi karena di atas 0,7 dan berwarna hijau. Selanjutnya. Nah, di sini tuh untuk R-square. Kita di sini juga memakai suatu standar. Jika nilai R-square-nya itu di atas 0,7, maka itu dikatakan kuat kategorinya. Jika di atas 0,5 itu kategorinya moderate, dan di atas 0,25 itu kategorinya lemah. Nah, yang pertama itu variabel X2. Itu R-square-nya itu 0,426.
yang menandakan variabel ini hanya bisa dijelaskan sebesar 42,6%. Jadi bisa dikatakan yaitu kategorinya lemah karena angkanya itu tidak lebih dari 0,5. Jadi angkanya hanya lebih dari 0,25. Nah, untuk variabel selanjutnya itu X3 yang 0,631. Yang di mana itu variabelnya hanya bisa dijelaskan sebesar 63,1%. Dan bisa dilihat ini untuk kategorinya itu dia itu lebih dari 0,5 sehingga kategorinya itu moderate. Nah, untuk variabel-variabel lainnya setelah kita hitung, X4 itu juga moderate, Y1 moderate, dan Y2 itu dia kategorinya juga lemah. Baik, saya serahkan kepada rekan saya, Elva. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elva Aprili Timang dengan ekonim 076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu hasil olah data inner model bagian F-square. Nah, F-square matrix digunakan untuk menilai efek ukuran atau efek size dari konstruk eksogen pada konstruk endogen dalam model PLSM. Kemudian F-square menunjukkan sejauh mana konstruk eksogen tertentu meningkatkan R-square dari konstruk endogen. Adapun standar atau kategori yang kami gunakan yaitu 0,02 itu efek kecil, 0,15 efek sedang, dan 0,35 efek besar. Adapun hasil dari interpretasi matriksnya bisa kita lihat pada tabel, di mana pada bagian eksternal variabel atau X1, di situ menunjukkan di bagian X2-nya itu ada efek besar yaitu 0,743 dan di bagian X3-nya ada 0,050 yaitu efek kecil. Begitu seterusnya. Hasil dari analisisnya yaitu X1 ke X2 atau external variable ke perceived ease of use 0,743 ini menunjukkan efek besar yang berarti variabel eksternal memiliki pengaruh yang signifikan dan meningkatkan persepsi penggunaan dalam melakukan kemudahan penggunaan. Kemudian untuk eksternal variabel ke X3 atau X1 ke X3 itu ada nilai sebesar 0,050 yang menunjukkan efek kecil, yang berarti variabel eksternal memiliki pengaruh yang kecil terhadap persepsi kegunaan. Dari hasil matriks keseluruhannya ini kita bisa melihat bahwa variabel X1 dan persepsi kegunaan pengguna atau X2 itu memiliki pengaruh yang besar pada variabel lainnya dalam model. Kemudian X4 dan Y1 juga memiliki pengaruh yang besar, kemudian Y1 memiliki pengaruh yang besar juga terhadap Y2, kemudian persepsi kegunaan atau X3 ini memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sehingga analisis ini memberikan pemahaman tentang seberapa kuat pengaruh setiap konstruk terhadap konstruk lainnya dalam konteks penggunaan dan persepsi penggunaan e-payment di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Next slide. Ini adalah hasil olah data inner model juga, yaitu model bootstrapping. Di sini penjelasan setiap gambarnya itu hampir sama seperti yang dijelaskan oleh teman kelompok saya tadi di bagian PLSM. Di sini yang membedakan hanya angka di bawah garis, di mana angka di bawah garisnya ini menunjukkan nilai p-value dari hasil bootstrapping yang menunjukkan signifikan antara statistik dari jalur tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada PET coefficient, di mana PET coefficient ini menunjukkan hasil estimasi jalur atau PET coefficient dalam model PLSM. Adapun penjelasan masing-masing setiap kolomnya itu bisa kita lihat bagian original sampel itu adalah koefisien jalur asli yang dihitung dari data sampel. Kemudian ada sampel mean, di situ menunjukkan rata-rata koefisien jalur dari hasil bootstrapping. Kemudian dari standar deviasi itu deviasi standar dari koefisien jalur yang didapat dari bootstrapping. Kemudian tes statistik, ini adalah nilai yang dihitung sebagai koefisien jalur asli dibagi dengan standar deviasinya. Kemudian p-value-nya ini adalah nilai probabilitas yang menunjukkan signifikansi statistik dari hubungan antar variabel tersebut. Kemudian kita akan fokus di bagian tes statistik dan p-value. Untuk tes statistik ini digunakan untuk menentukan apakah koefisien jalurnya itu signifikan berbeda dari 0. Kemudian semakin tinggi nilai tes statistik, maka semakin signifikan hubungannya.
Kemudian nilai tes statistik lebih besar dari 1,96 itu untuk tingkat signifikansi 5%, dan untuk p-value kurang dari 0,05 itu menunjukkan hubungan yang signifikan. Untuk p-value sendiri, nilai p-value ini biasa digunakan untuk menguji hipotesis nol atau tidak ada efek. Jadi p-value yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian p-value yang kurang dari 0,01 itu menunjukkan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dan p-value yang kurang dari 0,001 itu menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 99,9%. Adapun hasil dari interpretasi datanya itu kita bisa lihat misalnya dari X1 ke X2, nilai statistiknya itu 10,213. Kemudian nilai p-value-nya itu 0,000, sehingga hubungan sangat signifikan karena p-value-nya itu kurang dari 0,001 dan menunjukkan bahwa eksternal variabel atau X1 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perceived ease of use atau X2. Begitu selanjutnya, kemudian kita bisa melihat di hubungan antara X3 ke X4. Di sini hubungannya tes statistiknya itu 1,661. Kemudian p-value-nya itu didapatkan ada warna merah di situ yaitu 0,097. Sehingga kita bisa menilai bahwa hubungannya ini tidak signifikan karena p-value-nya itu sudah lebih besar dari 0,05. Jadi menunjukkan bahwa perceived usefulness atau X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using atau X4. Jadi untuk tabel ini memberikan informasi mengenai pentingnya signifikansi hubungan antar konstruk dalam model PLSM. Sebagian besar hubungannya itu sangat signifikan kuat, tetapi tadi yang di X3 ke X4 itu hubungannya itu tidak signifikan. Kemudian selanjutnya kita ke slide 20, yaitu hasil olah data Goodness of Fit atau GOF, yaitu PLS Predict LF Summary. Di sini tabel ini memberikan hasil dari analisis prediktif menggunakan PLSM dengan metrik chi-square predict. Adapun RMSE atau root mean square error dan MAE atau mean absolute error. Di sini tuh kita bisa melihat metrik yang digunakan itu chi-square predict, merupakan ukuran seberapa baik model dapat memprediksi data yang tidak terlihat. Kemudian nilai chi-square predict ini jika lebih besar dari 0 itu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik, dan jika lebih kecil dari 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediksi. Kemudian untuk RMSE itu mengukur akar dari rata-rata kuadrat error. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh prediksi dari nilai observasi yang sebenarnya. Kemudian untuk RMSE yang lebih rendah itu menunjukkan prediksi yang lebih baik. Dan untuk MAE atau mean absolute error ini mengukur rata-rata absolute error antara prediksi dan nilai observasi yang sebenarnya. Nilai MAE yang lebih rendah ini menunjukkan prediksi yang lebih baik. Kemudian kita bisa lihat dari tabelnya, hasil tabelnya. Misalnya kita lihat untuk X2 atau perceived ease of use, itu chi-square predictnya itu 0,401, yaitu positif, sehingga menunjukkan kemampuan prediktif yang baik. Kemudian untuk RMSE dan MAE-nya itu karena rendah, jadi menunjukkan prediksi yang lebih baik juga. Dan kita bisa lihat untuk hasil dari Y2 atau actual use. Di actual use itu chi-square predictnya itu 0,135. Jadi itu positif tetapi lebih rendah dibandingkan variabel lainnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan prediktif yang lebih rendah, karena dia yang paling kecil di antara chi-square predictnya. Kemudian di bagian RMSE-nya itu didapatkan 1,004. Jadi ini lebih tinggi, sehingga menunjukkan prediksi yang kurang akurat dibandingkan variabel lain. Dan MAE juga itu 0,734, lebih tinggi juga dibandingkan dengan
MAE yang variabel yang lain. Jadi menunjukkan prediksi yang kurang akurat dibandingkan variabel lainnya. Jadi di sini secara keseluruhan model PLSM ini memiliki kemampuan prediktif yang baik untuk variabel X2, X3, X4, dan Y1 dengan nilai Q-square predik yang positif dan nilai error MSE dan MAE yang relatif rendah. Kemampuan prediktif model untuk variabel Y2 atau actual use ini lebih rendah dibandingkan dengan variabel lainnya, ditunjukkan oleh nilai Q2 predik yang lebih rendah dan nilai error yang lebih tinggi. Jadi itu saja, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yang pertama yaitu signifikansi pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness. Hasil menunjukkan bahwa persepsi kemudahan pengguna X2 dan persepsi kegunaan X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan X4 dan niat untuk menggunakan Y1. Yang kedua, pengaruh niat menggunakan terhadap penggunaan aktual. Hasil juga menunjukkan bahwa niat untuk menggunakan Y1 memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem aktual Y2. Yang ketiga ialah kekuatan prediktif model. Model memiliki kekuatan prediktif yang baik untuk beberapa variabel seperti niat untuk menggunakan Y1, tetapi lebih rendah untuk penggunaan sistem aktual Y2. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor dalam model TAM yang sangat relevan dalam memenuhi penerimaan dan penggunaan e-payment di kalangan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Upaya untuk meningkatkan persepsi kemudahan pengguna dan kegunaan untuk sistem dapat meningkatkan niat dan penggunaan aktual dari sistem e-payment tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.